Aku kurang yakin laporanmu, Gagak. Mana mungkin seorang satria sejati seperti Lembu Sora tega melakukan kelicikan macam itu. Jangan-jangan kamu salah lihat. Saya berada tidak terlalu jauh dari mereka, dia. Terus terang, saya terkesima melihat kejadian itu. Kita harus hati-hati. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, bisa-bisa kita jadi saling curiga. Takut ditikam dari belakang oleh kawan sendiri. Itulah. Ini benar-benar mengerikan. Tapi tidak ada seorang pun yang berani melapor pada Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Dosa hamba ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Paman tidak usah terlalu cemas. Saya hanya akan menghukum Paman kalau saja ada pengaduan dari pihak keluarga Kebu Anabrang bahwa Paman telah membunuh Kebu Anabrang. Tapi ini dalam peperangan, Gusti. Hamba telah membunuh teman sendiri. Berarti hamba seorang pengkhianat. Apa Paman Sora membunuh karena membela musuh Majapahit? Apa Paman Sora sengaja membunuh seorang senopati Majapahit? Hamba membunuh seorang yang telah menyakiti dan menyiksa keponakan hamba sampai mati dengan cara yang kejam. Siapapun dia? Hamba tidak pernah berpikir. Yang ada dalam benak hamba adalah usaha menyelamatkan keponakan hamba dari siksaan orang lain. Memang benar. Semua yang bernyawa akhirnya akan mati. Tapi mati seperti apa yang harus dialami manusia? Ranggalawe gugur dalam dua sisi yang berbeda. Dari sisi Majapahit, dia seorang pemberontak. Tapi dari sisi orang Tuban, dia pahlawan yang sejati. Hamba hanya mengabarkan itu saja, Gusti Arya. Satu kabar sudah cukup melorotkan seluruh sumsum darahku ini, Jaraga. Karena Ranggalawe adalah
anak kandungku sendiri. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jelas sekali, Rakrian Ridah Lembusora telah melakukan pembokongan kepada Senopati Kebo Anabrang. Tampaknya Gusti Prabu hanya mendengar dari satu pihak. Gusti Prabu masih tetap memanjakan Paman Lembusora. Ini membuat dia merasa dirinya bebas dari tuduhan sebagai pengkhianat perang. Sebagai seorang Takai. Tidak mudah kita mengusulkan hukuman untuk Paman Lembusora. Karena jasa beliau kepada Gusti Prabu saat pelarian ke Madura sangat besar. Kalau Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra dicampakkan hanya karena jasa, niscaya negeri ini tidak akan pernah menjadi besar. Karena sebuah negeri bisa menjadi besar kalau raja dan rakyatnya sepakat untuk patuh kepada undang-undang negara. Kalau kita mau jujur, manusia manapun juga, dari kasta apapun, tentu mengenal apa yang dinamakan hutang budi. Karena manusia memiliki perasaan. Sedangkan undang-undang hanyalah sebuah karya manusia yang tidak memiliki perasaan. Karena dia tidak memiliki perasaan, maka tidak bisa bohong dan berat sebelah. Jadi, apa pendapatmu, Halayuda? Tegakkan hukum. Sekali sang Prabu melakukan penyelewengan, maka akan menyusul penyelewengan-penyelewengan yang lain. Dan kalau raja sudah berani menyeleweng dari undang-undang yang beliau sahkan, maka semua bawahan, bahkan rakyat, akan berani menyepelekan hukum. Terus? Ini menyangkut keamanan negara yang menjadi tanggung jawab Tuan sebagai Rakrian Tumenggung. Bagi Rakrian yang lain juga akan terkena pengaruh. Maaf, saya berani bicara seperti itu. Padahal saya bukanlah seorang raki. Saya tidak memiliki jabatan apapun. Ini saya lakukan karena kecintaan saya kepada negeri Majapahit ini. Yang saya yakin akan menjadi negeri besar dan berwibawa. Boleh aku menghadap Gusti Prabu, Empu Lam? Gusti Prabu sedang tidak berada di balai pengadapan Paman Arya. Tapi Gusti Prabu siap menerima laporan di Peranginan. Silakan. Ini yang sangat menyulitkan diriku. Berita itu memang benar. Bahkan Paman Lembusora sendiri mengakui dengan jujur. Tapi apa kita bisa menutup mata dari jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap kita? Tentunya Dinda masih ingat bagaimana pelarian kita dahulu. Beliau dengan tulus menyediakan dirinya untuk menggendong Dinda ketika kita melewati rawa-rawa. Dan setiap kali beliau mempertaruhkan jiwanya untuk keselamatan kita. Sebenarnya, yang saya ingin ungkapkan kepada Kanda Prabu juga tentang masalah ini. Saya tidak ingin Kanda Prabu menjadi manusia yang melupakan jasa. Harus ada kebijakan khusus untuk orang yang sangat setia kepada kita. Tentu saja, kecuali beliau berkhianat kepada Kanda Prabu. Misalnya, berniat membunuh Kanda Prabu, atau berniat makar terhadap negeri kita. Itulah yang memberatkan pikiranku. Bagaimanapun aku tidak boleh menutup telinga dari pendapat bawahanku yang lain. Ampun Gusti Prabu, Gusti Arya Wiraraja mohon menghadap. Persilahkan masuk. Baik Gusti. Sebaiknya kalian semua ke dalam. Mungkin ada pembicaraan yang sangat penting. Gusti Prabu berkenan Tuan Raki. Silakan Paman Arya. Terima kasih.
Silahkan, Paman. Silahkan, ini bukan balai penghadapan. Terima kasih, Gusti. Bagi saya, Gusti adalah Prabu seutuhnya, di luar maupun di dalam penghadapan. Bagi saya, Paman adalah segalanya. Tidak akan pernah ada Majapahit kalau Paman tidak mendukung dan menasihati saya. Untuk itulah saya datang kemari, Gusti. Saya sangat menyesalkan kematian Ranggalawe. Terlebih saya, sebagai ayah kandungnya. Tapi sudahlah, Gusti. Setiap manusia mempunyai suratannya sendiri-sendiri. Bukan begitu, Gusti? Sebenarnya saya tidak ada niat untuk melaksanakan keniatan saya. Meskipun Paduka pernah berjanji. Tapi oleh ketulusan hati saya untuk membantu putra dia, Lembutal, untuk mencapai cita-citanya. Tapi saya takut Gusti melanggar janji. Dan Dewata akan menurunkan karmanya. Maka terpaksa saya menagih janji Paduka kepada saya. Tentu, Paman. Sedikit pun saya tidak pernah melupakan janji itu. Saya sudah menyuruh Rakrian Demung untuk mengukur perbatasan dengan daerah yang akan saya serahkan kepada Paman. Terima kasih. Gusti masih mengingat janji. Sebab janji seorang raja sangat didengar oleh dewa. Dan dewa akan menurunkan hukumannya apabila sang raja itu melanggar janji. Saya persilahkan Paman untuk memerintah di Majapahit Timur. Mungkin Paman akan membangun Kedaton di Lumajang sebagai kota raja. Segera akan saya perintahkan orang untuk membuat patok-patok tapal batas negeri. Saya tahu, semua ini berpangkal pada tindakan saya pada Kakang Ranggalawe. Saya pribadi sudah memaafkan kekurang ajaran Kakang Lawe. Tapi, para Rakrian dalam sidang paripurna itu tidak bisa memaafkan. Paman Lembusora pun tidak. Apalagi setelah kejadian itu. Sebagai Adipati Tuban, sebagai Rakrian Mantri Nusantara, dia tidak pernah mau menghadap ke Kedaton. Saya tidak pernah mendukung sebuah kesalahan, Gusti. Walaupun dia anak kandung saya. Saya mengerti. Karena itu, saya mohon, Paman Wiraraja tidak menyisipkan dendam di antara kita. Sebagai penguasa Majapahit Timur, Paman masih tetap menjabat Rakrian Mantri Makapramuka, Riwilwatikta. Saya bersumpah, Gusti. Pengabdian saya tidak akan luntur sampai kapanpun. Semua tergantung kepada Raden. Apa Raden akan membiarkan orang yang membunuh ayah Raden tetap enak-enakan menikmati hidup? Sementara ayahmu, Paman Kebo Anabrang, orang yang paling berjasa sejak berdirinya negeri Singosari, harus mendekam di dalam tanah. Bukankah Gusti Prabu yang lebih berhak dalam menentukan hukuman? Itu betul, Mahesa Teruna. Tapi kalau kamu sebagai putranya tidak menuntut, maka persoalan itu akan selesai begitu saja. Saya kurang mengerti persoalan itu. Lebih mudah bagi saya mempersiapkan ilmu kanuragan saya, kemudian memelaskan kematian ayahanda dengan membunuh Lembusora. Kematian semacam itu terlalu terhormat untuk seorang pengkhianat. Jelas-jelas ayahmu dikhianati. Dia tewas karena dibokong Lembusora dengan sangat licik. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Terserah Paman, bagaimana sebaiknya. Yang jelas, saya tidak dapat menerima ayah saya dikhianati. Bagus. Biar Paman yang urus. Yang jelas, pembunuh ayahmu harus menerima hukuman. Hah! Hah! Kakekmu benar-benar gang, Panji. Mestinya dia bisa pulang dulu. Kalau belum menemukan ini mesin,
dan pamanmu Kamandanu. Ini malah ikut-ikutan ngilang. Kakek takut dimarahin nenek kalau pulang tidak bersama Bibi Mesin. Pasti nenek ngomel-ngomel. Kakekmu itu memang galak. Tidak bisa membedakan mana orang yang marah dan mana orang yang pura-pura marah. Itu sebabnya dia tak laku kawin. Besok kalau kamu besar, jangan meniru dia ya. Lelaki itu harus bisa menangkap suara hati wanita. Betul kata nenekmu, Ayu Andira. Ayu, kalau kamu sudah besar nanti dan ingin mengatakan suara hatimu, harus jelas, ya. Supaya kekasihmu bisa menangkapnya dengan jelas. Nyindir, Mbok tidak usah sindir-sindiran. Loh, saya sedang bicara dengan Ayu Andira kok, ya? Kakek dari mana saja? Kok pulangnya lama? Ditanya kok tidak menjawab. Ngaso dulu, baru jawab. Ini kain buat Panji. Ini. Yang ini buat Ayu Andira. Kain bagus dari Cina. Nah, dan ini kain batik buat Nini. Panji, ambilkan kakekmu kendi. Kasihan, dia pasti haus. Boya kamu yang ngambil nih. Cukup sekali saja dalam hidupmu mengambilkan aku minum. Hah? Ini minumnya. Nanti dulu. Seperti biasanya. Kamu selalu berupaya, bukan? Hei, kenapa diam? Ayo kejar! Sekalian makan ompong, kau pasti lapar. Dari pagi memang aku belum makan nih. Bayu sudah tidur rupanya. Pertanyaan Panji Ketawang belum kamu jawab. Oh iya. Kakek Jaja Deso Milangkori melanglang ke seluruh daerah di negeri yang baru bernama Majapahit. Tapi kakek belum juga menemukan bibimu dan pamanmu Kamandanu. Kakang masuk ke kota Raja Majapahit. Di sana rame, Kek. Oh, sangat ramai. Majapahit benar-benar sebuah negeri besar dan makmur nih. Pasarnya ramai, penduduknya ramah-ramah. Saya yakin suatu saat negeri itu bisa lebih besar dari Singosari kalau pemimpinnya tidak cakar-cakaran. Loh, apa sekarang pemimpinnya sedang cakar-cakaran? Saya dengar dari beberapa orang begitu. Katanya ada ketegangan para menteri dengan rajanya. Loh, kok bisa? Para menteri itu kan bawahan raja. Ada lagi yang bilang, katanya para menteri tidak senang karena rajanya melindungi seorang pengkhianat. Aneh. Kadang-kadang kelakuan orang kota memang aneh. Kelakuan mereka susah kita mengerti. Kakek sama nenek juga aneh. Tiap hari cakar-cakaran. Tapi kalau ada yang pergi, dicari juga. Orang tua memang aneh.
Dulu Bapak Panji sama Ibu juga suka bertengkar. Minum obatnya, Ki. Sudah 3 hari ini batu sampeyan semakin ramai saja, Ki. Sekarang, kalaupun dewa mau mencabut nyawa saya, silakan, silakan. Saya sudah siap. Jangan bicara sembarangan. Mati itu tidak enak waktu kurang. Dan tidak enak lagi bagi saya. Saya harus mengeluarkan tenaga saya untuk mengubur badan sampean. Akhir-akhir ini, tenaga saya seperti hilang. Habis digerogoti, batuk di pangga. Semua jurus Sair berdarah telah kau kuasai dengan baik. Selanjutnya, terserah kamu untuk menentukan langkah. Saya merasakan waktunya semakin dekat. Maukah kau membacakan syair keindraan? Saya sangat rindu alam itu. Jangan tertawakan kalau syair saya jelek. Hanya syair tentang cinta yang selalu saya baca. Mulailah, nak. Oh, dengung keabadian mengalun, terkuak langit berlapis-lapis, terkuak nasib melangkah garis. Oh, dupa bergelung mengusung doa, dupa membumbung mengiring pinta. Manus, betapa dosa selalu manis di Mayapada. Betapa pahala sepahit buah maja. Duh, Pukulung, ku ketuk pintu swargamu. Dalam tangisku ingin ku dengar kedamaian gending Lokananta dalam akhir perjalanan panjang hidupku. Jagat Dewa Batara, aku datang, aku pasrah di pangkuanmu. Aku belum menerima laporan dari kalian tentang perkembangan pembuatan patok perbatasan. Juga daftar berapa desa dan kademangan yang harus lepas dari kekuasaan Majapahit. Tidak ada yang menjawab. Rakren Demung, bukankah ini juga tanggung jawabmu? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak mau mendahului Kipati. Karena di samping hamba,
Sebenarnya rakyat Mantri Nusantara juga memiliki urusan dan tanggung jawab yang sama. Ampun Gusti Prabu. Semua patok di perbatasan sudah didirikan. Dan juga nama-nama desa serta kademangan yang lepas dari Majapahit. Sebenarnya, hamba sudah menyampaikan kepada rakyat Mantri Kanuruhan bahwa semua itu akan kami laporkan kepada sidang paripurna yang akan datang. Bukan pada hari penghadapan biasa seperti hari ini. Bagus. Tapi jawaban Rakrian Demung membawa-bawa Rakrian Mantri Nusantara sungguh kekanak-kanakan. Kita semua sama-sama tahu, sejak tewasnya Rangga Lawe, saya belum mengangkat Rakrian Mantri Nusantara. Kenapa harus dikaitkan? Dan Empu Elam tidak pernah melaporkan itu pada saya. Ada apa ini sebenarnya? Hamba mohon maaf Gusti Prabu. Kesempatan hamba melapor yang tidak ada. Karena Gusti Prabu lebih sering berdua bersama Paman Lembu Sora. Aneh. Untuk urusan penting, siapapun bisa melapor kepada saya, kapan saja. Kalau masalah pembicaraan saya dengan Paman Lembu Sora, itu karena ada pembicaraan khusus. Masalah keamanan dan perkembangan di Daha. Beliau kuangkat sebagai wali dari putraku Kalagemet, yang kuangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kediri. Maafkan hamba Gusti. Satu dari penghalangku yang paling berbahaya sudah habis. Rangga Lawe. Selanjutnya, Lembu Sora. Jasanya yang besar kepada Gusti Prabu bisa-bisa akan menjegal jalanku. Apa tindakan Kakang tidak berbahaya? Bagaimana kalau Gusti Prabu tahu bahwa Kakanglah yang berdiri di belakang semua kerusuhan? Kamu tidak usah cemas, Nyai. Mulai sekarang, berlatihlah sebagai istri seorang Mahapati. Karena saatnya tidak lama lagi. Sebentar lagi, Lembu Sora akan tersingkir. Baru kemudian, saya garap Patih Nambi. Mereka sengaja menghindari pertemuan dengan saya. Benar-benar menganggap saya sebagai seorang musuh. Mestinya mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan terhadap Kebo Anabrang adalah sebuah kehilapan yang bisa menimpa siapa saja. Saya yakin ada yang memanas-manasi suasana untuk tujuan tertentu, Kakang. Ada orang yang ingin menyingkirkan Kakang dari sisi Gusti Prabu. Ya, saya pernah menduga seperti itu. Tapi siapa? Nambi. Yang pangkatnya jauh lebih tinggi daripada saya. Apa untungnya menghancurkan saya? Dan saya kenal betul dia seorang yang jujur. Mungkin para rakyat yang lain. Curdemung. Semua Rakrian Mantri yang diangkat Sang Prabu adalah hasil usulan saya kepada beliau. Kelihatannya semakin pelik. Saya pernah meminta Sang Prabu untuk menghukum kesalahan saya sebagai pengkhianat ataupun sebagai tatayi. Tapi Sang Prabu mengatakan bahwa beliau dengan seluruh istri beliau tidak melupakan jasa dan kesetiaan saya di masa pelarian. Apakah itu salah saya? Saya sengaja mengundangmu kemari untuk memberi masukan kepadaku, Halayuda. Barangkali para mantriku jauh lebih terbuka kepadamu. Karena sebagai teman, yang kebetulan engkau berada di luar lingkaran kekuasaan. Maaf Gusti Prabu, sebenarnya sudah lama beliau-beliau itu mengutarakan keresahan mereka kepada hamba. Mungkin mereka menganggap, karena bagaimanapun, hamba masih termasuk kerabat Paduka. Tetapi, terus terang, hamba tidak berani menyatakannya ke hadapan Gusti. Tentang apa? Kebijaksanaanku terhadap Paman Lembu Sora? Antara lain, itulah persoalan yang paling akhir. Sebelum itu ada persoalan lain? Benar Gusti. Meskipun pada akhirnya
Gusti Prabu melakukan sebuah keputusan sesuai dengan keinginan mereka tentang lambannya penghukuman terhadap Ranggalawe yang telah berani membangkang dan menginjak-injak kewibawaan Majapahit. Lalu apa yang mereka tuntut dari Paman Lembusora? Tegaknya Undang-Undang Kutaramanawa Dharma Sastra, Gusti. Mereka cemas kalau sampai Gusti Prabu mengenyampingkan undang-undang yang kita anggap suci itu. Kalau itu yang mereka inginkan, akan aku lakukan. Dan kalian akan menyaksikan seorang raja dengan tega melupakan jasa dan budi. Seorang manusia yang baik kepadanya. Dengarkan sabdaku. Mulutku adalah bagian dari Undang-Undang Kutaramanawa Dharma Sastra yang akan menghakimi seorang yang dituduh sebagai seorang tatayi, seorang pembunuh, yaitu Mapatih Ridaha Lembusora atas gugatan Mahesa Teruna atas kematian ayahnya. Sebagai sang Prabu Wilwatikta, aku melihat kematian itu bukan pembunuhan secara pribadi, tapi pengkhianatan kepada kerajaan. Maka, hukum bela pati yang akan dilakukan oleh Mahesa Teruna tidak sah untuk dilakukan. Semua kembali ke raja. Hukuman bagi seorang pengkhianat adalah, pertama, pencabutan seluruh kepangkatan yang telah kuanugerahkan kepada Lembusora dan menyerahkannya kepada Mahesa Teruna. Selanjutnya adalah hak raja untuk menentukan hukuman secara tertulis kepada tertuduh yang akan kuputuskan dalam beberapa hari ini. Ada apa lagi, Halayuda? Kalian sudah berhasil menyingkirkan aku dari sisi Sang Prabu. Apa lagi yang kalian inginkan? Maaf, Paman Lembusora. Jangan masukkan saya ke dalam kata kalian yang Paman ucapkan tadi. Saya malah berusaha membela Paman. Jangan mencela-mencela, Halayuda. Aku melihat kamu dalam pertemuan dengan para rakyat di rumah Empu Elam. Aku juga memergoki kamu berkuda bersama Mahesa Teruna. Yang kamu katakan semuanya benar, Gajah Biru. Tapi kamu tidak tahu apa yang kubicarakan di sana. Aku berusaha menenteramkan para rakyat yang tidak puas kepada Gusti Prabu karena tidak menghukum Paman Lembusora atas kejadian di Sungai Tambak Beras. Aku mencoba mengungkapkan semua jasa Paman Lembusora kepada Gusti Prabu di masa lalu, kepada mereka. Tapi kamu pengaruhi Mahesa Teruna untuk menuntut Kakang Lembusora, benar kan? Salah, sangat salah. Beberapa rakrian telah menghasut Mahesa Teruna untuk menuntut Paman Lembusora kepada Gusti Prabu. Dan saya berusaha membujuk supaya anak yang masih belum memahami sejarah perjuangan orang-orang Majapahit untuk jangan mendengar hasutan itu. Tapi tampaknya dia lebih mempercayai rakrian yang menghasutnya. Sekarang apa tujuanmu kemari? Saya berusaha membela Paman di hadapan Gusti Prabu, supaya tetap mengingat pengabdian dan kesetiaan Paman dalam memutuskan hukuman.
Ini surat keputusan dari Gusti Prabu. Semoga Dewata Agung menjaga keadilanku. Aku Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dengan menimbang antara jasa dan kesalahan Lembu Sora, selama mengabdi kepadaku, atas kesalahannya mengkhianati tugas dan membunuh salah seorang senopati Majapahit, maka dengan ini kuputuskan. Lembu Sora harus menjalani pembuangan ke Tulembang. Dan terlarang untuk kembali ke Majapahit maupun Tanah Kediri. Terhukum harus segera menjalani keputusan itu paling lama sepekan sesudah surat ini. Prabu Kertarajasa Jayawardana. Saya lebih memilih menjalani hukuman mati sebagai seorang tatayi. Dalam Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra, aku harus mati di pemanggahan, baik oleh seorang Singa Manggala ataupun tewas di ujung keris Mahesa Teruna. Itu jauh lebih terhormat daripada menjalani hukuman pengucilan. Tolong, sampaikan itu kepada Sang Prabu Halayuda. Saya akan sampaikan permohonan Paman. Tapi, saya tidak bisa jamin bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Saya mohon pamit, Paman. Saya yakin pasti ada yang bermain dalam keputusan Gusti Prabu. Benar, Kamandanu. Tiba-tiba Gusti Prabu bisa berubah seperti siang dengan malam. Pasti ada yang memfitnah Paman. Jangan mudah menuduh. Mungkin pikiran Sang Prabu telah semakin terbuka. Karena bagaimanapun, tindakanku jelas sebuah kesalahan yang tidak bisa diampuni dari segi apapun. Jadi Kakang akan menerima keputusan itu? Aku lebih memilih mati di ujung keris Mahesa Teruna. Sehingga tidak akan ada lagi rasa dendam yang tersemai di dalam diri para pemimpin Majapahit ini. Gusti Prabu menjatuhkan hukuman buang kepada Lembu Sora ke Tulembang. Lembu Sora sangat tersinggung dan marah besar. Kelihatannya mereka mau membuat huru-hara di Kedaton. Mereka? Ya, sahabat-sahabat Lembu Sora seperti Juru Demung dan Gajah Biru pasti akan ikut-ikutan. Saya juga melihat seorang penggawa muda berada di rumahnya. Kalau tidak salah, namanya Arya Kamandanu. Ini harus dicegah. Secepatnya kita kumpulkan prajurit pilihan Kanatumenggung, juga para senopati. Lembu Sora tidak boleh bertindak seenaknya di Kedaton. Saya berada di tempat yang paling sulit, Dinda. Kalau saya tidak menghukum Paman Sora, rakyat akan melecehkan saya sebagai seorang raja yang tidak menghormati undang-undangnya sendiri. Tapi, Kanda akan mengkhianati jasa dan budi baik Paman Lembu Sora. Bagaimana dia rela menjadi tempat duduk Kanda ketika berada di tengah rawa? Dia rela menjadi tameng yang melindungi keselamatan kita dari kepungan pasukan Kediri yang mengejar-ngejar kita. Apa yang akan Kakang lakukan kalau sampai Paman Lembu Sora menjalani hukuman di pembuangan? Saya tidak tahu. Terus terang saya masih bingung. Apakah saya harus tetap mengabdi kepada sebuah negara yang buta terhadap jasa seseorang? Mungkin saya akan kembali berkelana sebagai pendekar. Gusti Prabu dikelilingi oleh manusia-manusia penjilat dan gila jabatan. Mereka berusaha menjatuhkan sesamanya untuk menaikkan namanya. Masalahnya tidak segampang itu, Wuni.
Paman Lembusora secara hukum tetap bersalah. Tapi penyingkiran Paman Lembusora yang begitu banyak jasanya kepada Majapahit juga bukan merupakan sebuah keputusan yang bijaksana. Saya yakin keadaan di sanalah yang telah menekan Gusti Prabu sehingga memutuskan hukuman yang sangat mempermalukan diri Paman Lembusora. Mungkin ada yang menginginkan jabatan Paman Lembusora sebagai Rakian Pati Ridaha. Saya kira bukan jabatan itu yang diperebutkan, tapi soal kedekatan Paman Lembusora dengan Gusti Prabu yang diirikan. Ada yang menginginkan kedekatan seperti itu dengan Sang Prabu. Dan itu bisa didapat hanya dengan melenyapkan Paman Lembusora. Siapa kira-kira? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa membaca sikap para rakrian yang kebanyakan bersembunyi di balik topeng-topeng cendekia mereka. Ampun Gusti Prabu, hamba mau melaporkan tentang surat keputusan hukuman Gusti kepada Paman Lembusora. Kenapa masih dibicarakan lagi? Semuanya kan sudah tuntas. Kelihatannya beliau sangat tidak puas. Apa istimewanya? Semua terhukum tidak akan pernah puas atas hukuman yang harus dia tanggung. Mungkin beliau merasa telah banyak berjasa kepada Gusti Prabu. Jadi, dia bicara seperti itu, Halayuda? Atau ini hanya perkiraanmu saja? Hah? Aku jauh lebih mengenal watak Paman Lembusora daripada kalian semua. Tidak pernah. Tidak pernah Paman Sora merasa berjasa kepadaku. Tidak pernah. Apalagi membicarakannya kepada orang lain. Maaf Gusti Prabu. Memang itu hanya perkiraan hamba. Tapi semua perkiraan itu timbul karena sikap Paman Lembusora yang sudah sangat berubah. Dan, maaf, agak kasar. Apa yang kau maksud dengan kasar, Halayuda? Tampaknya beliau mau membuat keonaran di Kedaton. Kalau tidak menemukan keadilan. Ampun Gusti Prabu. Sebagai Rakrian Tumenggung, hamba sangat bertanggung jawab. Kalau sampai perbuatan Kakang Lembusora benar-benar dilakukan. Hamba pun akan menjalankan tugas hamba sebagai Mantri Kanuruhan. Hamba akan menindak dengan tegas siapapun yang berani bikin huru-hara di Kedaton. Apalagi dia seorang Tatayi. Lakukan. Lakukan apa yang pantas kalian lakukan kepada bekas pahlawan Majapahit. Saya serahkan leher saya untuk dipancung. Kalau yang saya katakan tidak benar. Saya harus bisa menemui Sang Prabu. Mestinya beliau bisa mengerti bahwa hukuman buang bagi seorang kesatria jauh lebih menyakitkan daripada hukuman mati. Apa tidak mungkin semua ini sebenarnya sebuah rekayasa, Paman? Dari orang-orang yang benar-benar ingin menghancurkan Paman. Bisa jadi. Padahal seharusnya tidak perlu. Mereka tahu bahwa saya bukan pesaing mereka. Karena kedudukan saya bukan di Majapahit. Saya Mapati Ridaha. Dan hanya hari-hari tertentu saja saya boleh menghadap ke Majapahit. Membingungkan sekali, Paman. Kalau dalam sebuah negara, para pemimpinnya sampai berselisih seperti ini. Saya sarankan, kamu jangan berpihak kepada siapapun. Sebab masa depanmu masih panjang. Kamu akan mengerti siapa sebenarnya yang berada di balik kemelut ini. Selama ini, Paman telah banyak membimbing saya. Apakah... Jangan bicara soal budi, anakku. Sebab kamu akan sulit berpikir dan bersikap jujur. Tapi apa bisa dibenarkan kalau seseorang itu melupakan budi baik orang lain kepadanya, Paman? Cara berpikirnya tidak seperti itu, Kamandanu. Jangan cepat berpihak kalau kamu merasa berutang budi kepada salah seorang dari dua orang yang sedang bertikai.
Saya kurang setuju kalau kamu kembali berkelana di dunia persilatan. Karena sikap seorang pendekar cenderung tidak mau peduli dengan negaranya. Mereka biasanya lebih mengabdikan diri pada kemanusiaan. Bukankah awalnya manusia berjuang untuk membantu sesamanya? Betul. Tapi ketika manusia mengenal kelompoknya, maka nilai kemanusiaan jadi berubah. Manusia lebih cenderung mementingkan kelompoknya. Karena dia dilahirkan dan dibesarkan di dalam kelompok itu. Di sana dituntut keberpihakan. Meskipun harus dengan mengesampingkan keadilan? Keadilan, juga kebenaran, selalu ditentukan oleh kepentingan kelompok. Dalam hal ini negara. Mau tidak mau, kita harus berpihak kepada negara. Ampun Gusti, ada tamu. Siapa? Gusti Dia Halayuda. Persilakan masuk. Mau apa lagi orang itu? Mungkin dia membawa pesan dari Sang Prabu. Tiba-tiba menjadi orang penting. Dia kan kerabat raja. Ada apa, Halayuda? Beliau sama sekali tidak mau menjawab. Bahkan dengan jengkel meninggalkan balai pertemuan. Mungkin beliau merasa tersinggung karena keputusan hukuman itu terkesan ditawar-tawar. Mungkin cara penyampaianmu kurang tepat, Halayuda. Saya mengatakan apa yang Paman katakan. Bahwa Paman lebih memilih hukuman mati di Pamanggahan. Aku akan datang sendiri ke Kedaton. Karena ini menyangkut harga diriku sebagai ksatria Majapahit. Aku akan tunjukkan bahwa aku seorang pahlawan sejati. Apa yang kalian lakukan kepada seorang pejuang Majapahit? Maaf Gusti, kami hanya melakukan tugas. Minggir. Jangan sampai aku berlaku kasar. Begini cara kalian untuk menaikkan nama? Kami wajib melindungi negara dari ronrongan siapapun yang mau mengkhianati Majapahit. Ucapanmu hebat, Wahana. Seperti kamulah manusia yang paling berjasa kepada negara. Camkan. Yang kalian hadapi adalah manusia yang sudah kenyang dengan perjuangan. Bahkan sejak Majapahit belum ada di angan-angan siapapun. Maka jangan bicara soal kepahlawanan di hadapanku. Seorang pahlawan selalu setia kepada negara,
sampai akhir pengabdiannya, Paman Sora. Jangan mentahkan lagi persoalan. Aku sudah mengakui semua kesalahanku di hadapan Prabu. Dan kedatanganku kemari untuk menuntut hukuman yang lebih terhormat bagi seorang kesatria. Apa seorang pengkhianat masih berhak untuk dihormati, Paman Sora? Kurang ajar! Paman. Kematian seperti ini yang hamba harapkan, Gusti. Bukan mati memelas di tanah pembuangan. Maafkan keputusanku, Paman Sora. Hamba gembira, Gusti. Gusti telah mampu membinasakan perasaan pribadi demi tegaknya undang-undang Kutara Manawa. Semoga Dewata selalu melindungi Paduka. Kuburkan ketiga pemberontak ini dengan upacara kebesaran. Sebagaimana pahlawan-pahlawan besar Majapahit. Baik, Gusti. Rasanya, baru kemarin kita sama-sama menikmati kegembiraan bersama Paman Lembu Sora dan Kakang Ranggalawe. Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Daha dan kita berhasil mengusir bala tentara Kitenagari. Rasanya baru kemarin kita berbagi kebahagiaan dengan Paman Lembu Sora dan Kakang Lawe atas berdirinya negeri Majapahit. Kalau saja saya bisa memutar jantra nasib ke belakang, akan saya ikuti kemauan Kakang Lawe untuk mengangkat Paman Lembu Sora sebagai Rakren Mapatih Riwilwatikta dan menaruhkan Nambi sebagai Mapatih Ridaha.
Kanda Prabu, suratan selalu kita lihat sesudah terjadi. Tidak boleh Kanda sesali. Kedua orang itu sangat berjasa kepada saya. Tapi harus tewas sebagai pengkhianat. Padahal saya tahu kesetiaan mereka kepadaku lebih daripada siapapun. Dewata akan tetap mengakui mereka sebagai pahlawan Majapahit. Dewata tetap mencatat kesetiaan Kakang Lawe dan Paman Sora kepada Kanda Prabu. Saya tidak mau tinggal di dasar tebing ini sampai tua, Ki. Terpaksa kamu saya tinggal di sini. Kamu tidak usah khawatir. Saya akan tenarkan ilmu syair berdarah ciptaanmu. Maaf Guru, saya selalu melatih jari-jari tangan tanpa sepengetahuan Guru. Karena saya tidak mau dipenjara di tempat ini seperti Guru. Maaf. Kamandano, sekarang bukan cuma kamu yang punya ilmu kanuragan, tetapi sambutlah kedatangan pendekar syair berdarah. Mayapada, aku datang. Akan kulumuri wajahmu dengan darah. Akan aku tantang kekejamanmu dengan dua cakarku.